Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mata kamu berkaca-kaca karena mendengar kabar yang mengejutkan ini. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi tentang sebuah kabar yang mengejutkan. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada The High Priestess, Intuition. Beberapa dari kamu akan banyak menggunakan intuisi ya saat ini. Untuk apa? Untuk perubahan yang mungkin akan kamu lakukan. Karena beberapa dari kamu mungkin akan mendengarkan kabar yang mengejutkan tentang ya sesuatu hal yang akan datang kepada kamu. Apakah itu kesempatan, apakah itu peluang ya. Yang mana peluang dan kesempatan itu bisa membuat perubahan pada hidup kamu. Oke? Nah, di sini kamu mencoba untuk melihat dari mata batin kamu. Apakah kesempatan yang datang ini bisa merubah kehidupan kamu, merubah keadaan kamu, atau merubah hubungan percintaan kamu kah? Hubungan pertemanan kamu atau hubungan keluarga kamu. Jadi benar-benar kamu perlu untuk menggunakan intuisi ini. Karena ini juga nantinya akan membuat suatu kondisi hidup yang benar-benar membahagiakan. Karena inilah satu-satunya tujuan kamu, ingin bahagia, ingin hidup yang stabil, ingin hidup yang seimbang di sini. Oke, begitu teman-temanku. Nah, kita coba menuju ke kartu berikutnya ya. Ini ada kartu death ya. Kartu death ini secara umum artinya itu adalah sesuatu hal yang sudah berakhir, sesuatu yang berakhir gitu ya. Dan adalah sesuatu awal yang akan dimulai. Ada apa ya, kata death dan ada rabbit gitu loh sebenarnya ini. Nah, jadi ini kartu ini mengindikasikan bahwa sesuatu dalam hidup kamu itu akan segera berakhir. Oke? Tetapi di balik kartu ini sebenarnya ada sebuah jalan yang akan terbuka dan itu dikatakan awal yang baru. Oke? Jadi kamu itu harus benar-benar kayak, oh aku sudah mengakhiri hubungan aku nih. Nah, tetapi ternyata kamu berpikir, oh ini sebenarnya adalah awal yang baru bagi aku untuk bisa menemukan yang terbaik. Karena seseorang yang sudah aku akhiri ini ya, atau dia sudah meninggalkan aku, dia bukan yang terbaik gitu loh. Ini juga berlaku untuk di pekerjaannya kamu atau dalam situasi apapun ya. Arti kata kamu let's go di sini. Intinya let's go di sini adalah transformasi, perubahan besar dalam kehidupan kamu, baik itu secara fisik, baik itu secara emosional atau secara spiritual. Ya, ini yang membuat kamu akhirnya aku harus bergerak maju nih. Aku nggak bisa diam aja. Kalaupun saat ini aku merasa ada hubungan yang tidak bisa diandalkan lagi atau tidak bisa dipertahankan lagi, ngapain juga aku bertahan? Karena bertahan sakit, melepaskan jangan sulit ya. Oke, jadi di sini kamu benar-benar mungkin tentang pelepasan ini kayak apa ya? Benar-benar kayak mendorong kamu untuk melayani tujuan hidup kamu. Oh, aku punya tujuan hidup nih, nggak mungkin dong aku mau disakiti, nggak mungkin dong aku mau dikhianati, nggak mungkin dong aku bertahan dengan hubungan ini gitu loh. Jadi kamu itu punya tujuan dalam hidup kamu, sehingga akhirnya kamu harus let go ya, sehingga akhirnya kamu mau let's go gitu loh, mau mungkin merubah semuanya. Oke. Ini saking semangatnya nih ya. Kita lihat lagi. Mohon maaf ya. eh Aku juga melihat di sini ada transisi, ada masa transisi yang kamu rasakan. Arti kata di saat kamu membebaskan diri kamu dari situasi yang lama, yang tidak lagi bermanfaat, ya. Di sini ternyata ada sebuah kehidupan baru yang sudah kamu lihat, dan itu akan menjadi masa depan bagi kamu. Ini yang ternyata membuat kamu
kayak merasa terharu, mata kamu berkaca-kaca, ternyata yang kamu dapatkan di masa depan itu adalah kebahagiaan. Mungkin orang-orang yang lebih baik dari masa lalu itu bermunculan begitu ya. Sehingga membuat kamu merasa diri kamu itu berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk sukses. Aku berhak untuk memiliki apapun yang aku inginkan. Ya, kamu akan bisa melewati masa transisi kamu. Ya, karena di sini kamu berani untuk let's go. Kamu juga berani untuk mengambil resiko. Bahwasanya ya resikonya kamu akan sedih, kamu akan sendiri, kamu akan kesepian gitu loh. Tapi di balik semua itu ada sesuatu hal yang besar yang akan menanti kamu. Oke. Jadi kamu jangan merasa takut di sini. Kamu jangan merasa bahwasanya masa transisi kamu ini adalah masa hidup kamu yang memang sudah berakhir. Enggak. Masa transisi ini adalah masa awal baru bagi kamu, ya. Nah, di sini ada balance. Dan pada akhirnya kamu akan ngerasa hidup kamu itu akan stabil. Ada keseimbangan. Mungkin kamu akan menemukan seseorang yang bisa membuat ya hidup kamu stabil, balance, seimbang gitu loh. Atau kamu menemukan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, menerima kamu apa adanya. Atau kamu akan mendapatkan keadilan di sini. Di mana tadinya kamu mungkin kehilangan pekerjaan, di saat kamu benar-benar let's go, kamu tidak mau bermalas-malas lagi, kamu bangkit, kamu terus berusaha, disitulah terjadi sebuah kestabilan ataupun kamu akan mendapatkan kesempatan dan peluang. Mungkinkah untuk pekerjaan baru, ataukah untuk bisnis baru kamu atau kerjasama kamu begitu ya. Oke. Aku juga melihat di sini ada the word, ada ascension ya. Jadi beberapa dari kamu sebenarnya ini bisa untuk menguasai dunia begitu. Dan sebenarnya ini juga menggambarkan adanya suatu kenaikan derajat hidup kamu. Level hidup kamu akan mulai meningkat. Nah, ini akan membuat mata kamu berkaca-kaca. Yang tadinya kamu ngerasa hidup kamu itu sudah berakhir, ternyata ada awal baru nih yang membuat kamu ngerasa bahagia. Kamu bahkan nggak percaya gitu ya, di luar nalar kamu lah gitu ya, di luar ekspektasi kamu. Ternyata apa yang benar-benar kita manifestkan itu bisa terwujud di sini. Itu sebenarnya ya, tapi ya lakukanlah dengan sepositif mungkin. Terus kita juga harus melakukan hal-hal yang benar-benar kayak bisa ya ibarat kata itu kebaikan lah, karena kebaikan-kebaikan itu nantinya yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita keadilan begitu. Nah, ini ada Ten of Cups, ending. Segala sesuatu itu sudah berakhir, penderitaan kamu akan berakhir. Nah, ini membuat mata kamu berkaca-kaca, kesedihan kamu akan berakhir, penantian kamu akan berakhir ya. Arti kata ada sebuah fase baru yang membuat kamu bahagia. Kamu ngerasa happy banget. Mungkin orang-orang mulai mendekat ke kamu, orang-orang mulai mengakui keberadaan kamu, orang-orang mulai perhatian sama kamu gitu loh. Bahkan banyak kasih sayang yang mereka limpahkan kepada kamu. Ya, tapi di sini aku juga merasakan ada juga energi-energi negatif yang mungkin nantinya menggunakan intuisi kamu, bahwasanya menilai seseorang ini bagaimana, orang ini baik apa enggak ya, orang ini hebat atau enggak ya, orang ini tulus apa enggak ya. Nah gitu, jadi kamu perlu ya menggunakan intuisi kamu, karena di sini sesuatu kehidupan kamu yang tidak layak dulunya itu sudah berakhir. Sekarang hidup kami itu kayak udah ditata kembali. Kamu orang yang terplanning gitu ya, kamu juga orang yang selalu menata hidup kamu dengan baik ya, sehingga akhirnya ya apapun nanti yang di depan yang terjadi itu kamu akan ngerasa mampu untuk menjalankannya. Oke. Nah, kita coba lihat dari percintaan kamu. Apa di sini? Kabar apa yang akan mungkin kamu dapatkan dari percintaan kamu? Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah benar kamu nantinya akan menemukan seseorang yang tepat, orang yang benar-benar bisa menstabilkan hidup kamu ke depan gitu ya. Nah, ini juga jika ini sudah terjadi ataupun belum terjadi, semoga kamu nantinya akan menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi, karena di sini aku melihat kamu dalam percintaan itu ada yang membatasi hubungan kamu dengan seseorang.
Apakah mungkin itu ada perbedaan, atau kamu yang LDR-an, atau mungkin ada restu dari orang tua yang tidak kamu dapatkan, begitu ya. Banyak hal di sini, atau memang hadirnya orang ketiga, atau kamu yang jadi orang ketiga. Nah, jadi jika ini terjadi pada kamu, ya, gunakanlah intuisi kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Dimana kamu benar-benar harus let's go. Kamu juga mencari keseimbangan gitu loh. Bahwasanya jika ini terjadi, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya. Apakah lihat dulu masalahnya dari mana. Apakah ini dari segi restu dari orang tua? Mungkin kalau itu bisa diperjuangkan. Kamu yakinkan orang tua beliau ya bahwasanya kamu dengan pasangan kami itu adalah hubungan yang memang sudah terikat kuat. Tidak bisa mungkin diatur, disarankan ini itu. Intinya ini kesepakatan kita gitu loh. Mungkin perlu meyakinkan ya. Jadi jika ini LDRan ya mungkin ada yang membatasi itu adalah jarak gitu ya. Nah, kalau ini jarak, mungkin kamu salah satu di antara kamu dengan dia itu memang harus ada yang berkorban gitu loh, mengikuti pasangannya. Nah, siapa nih yang mau berkorban untuk pekerjaannya, meninggalkan kampung halamannya gitu ya, meninggalkan rumahnya gitu. Jadi harus ada yang berkorban, itu arti kata ada solusi yang mungkin akan kamu dapatkan. Apakah memang harus berakhir hubungan ini ya? Semua kembali kepada kamu. Oke. Tapi kalau dari cerita ini, di saat kamu menemukan hal seperti ini, kalau memang tidak bisa dipertahankan, ya udah, kamu let's go, kamu endingkan ini semua, akhiri semua ini. Nah, kamu coba untuk melewati masa transisi kamu, pada akhirnya kamu akan balance, ya. Jadi kamu harus yakin, gunakan intuisi kamu untuk mengambil satu keputusan ini, ya. Nah, pada akhirnya aku melihat ada fase selanjutnya yang akan terjadi pada kamu. Di saat ada masalah seperti ini dalam percintaan kamu ya, kamu akhirnya mulai mencoba untuk berpikir secara logika untuk mengambil suatu keputusan ya. Apakah aku harus meninggalkan, mengakhiri ataukah aku bertahan? Nah, di situ ada fase berikutnya. Jika kamu memang benar-benar bertahan, mungkin ada perubahan, ada transformasi mungkin dari dia ataupun kamu yang berubah di sini. Nah, tapi jika tidak, otomatis diri kamu yang berubah. Mungkin kamu sekarang jadi sendiri, jadi fokus kepada diri sendiri, tapi kamu jangan meratapi. Kamu harus let's go di sini, ya. Oke, jangan bersedih di saat kamu ditinggalkan atau meninggalkan. Karena pada akhirnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar mirror dengan kamu. Yang intinya banyak persamaan, terus kita sama-sama cocok gitu ya. Walaupun terkadang ada proses yang harus dilewati, tapi dengan kesabaran kamu dengan dia, ya, akhirnya dia bisa menerima kamu apa adanya, kekurangan kamu, atau sebaliknya, kamu juga bisa menerima kekurangan dia, gitu ya. Di sini juga ada key on the ring. Many option, banyak pilihan-pilihan untuk kamu dengan dia nantinya. Intinya, jika ada masalah antara kamu dengan seseorang yang baru misalnya, ataupun dengan seseorang di masa lalu, kamu akan menemukan solusinya. Oke? Nah, di sini aku juga melihat coffee cup. Beberapa dari kamu mungkin akan terjadi suatu pertemuan ya. Jika kamu yang sudah lama tidak bertemu, ini akan bertemu. Ini membuat kamu mata kamu berkaca-kaca karena mungkin menahan rindu selama ini. Ternyata rindu itu terlepaskan di saat pertemuan ini terjadi. Begitu, oke. Semoga aja ya. Semoga aja ini adalah suatu awal baru bagi kamu. Mungkin bertemu dengan seseorang yang tepat. Walaupun itu adalah seseorang yang berasal dari masa lalu, tapi dia sudah menjadi seseorang yang versi terbaru saat ini ya. Jika kamu benar-benar hanya fokus kepada orang baru, semoga orang baru ini adalah orang yang tepat buat kamu. Gunakan intuisi kamu untuk mengenal dia, menilai dia, oke? Nah, kita coba cek dari kartu oracle terakhir ya, ending dari cerita kamu ini apa. Fokus kepada kartu ini teman-temanku, apakah yang akan terbaca? Oke. Ya. Notice the blessing. Nah, sebenarnya kamu itu selalu mendapatkan pesan-pesan ya dari semesta. Dan itu kamu tidak pernah abaikan. Baik itu nantinya berguna untuk dalam mengambil suatu keputusan gitu ya, ataupun dalam menjalani hubungan, kamu akan mendapatkan pesan-pesan bahwasanya, oh ini hubungan baik, kamu harus lanjutkan. Oh ini hubungan tidak baik, kamu harus stop gitu ya. Kamu akan mendapatkan pesan itu nantinya dari semesta dengan menggunakan intuisi kamu, oke?
Di sini aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan benar-benar bahagia, bertemu dengan orang yang tepat, ya. Dance, kamu bertemu dengan seseorang yang ternyata satu circle nih, suka have fun gitu ya, suka jalan, suka makan, suka nonton. Intinya banyak persamaan di sini. Dan itu membuat kamu happy, ya. Forgiveness heal. Nah, beberapa dari kamu yang tadinya tidak bisa melupakan masa lalu atau tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ya sekarang sudah bisa berdamai. Bahkan ya, kamu sudah bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Itu juga yang membuat hidup kamu akhirnya bisa melewati masa transisi kamu, ya. Jadi beberapa dari kamu yang mungkin perlu ya untuk kita memaafkan seseorang. Jika walaupun tidak secara langsung, dalam hati aja, aku udah maafin dia. Nah, itu udah cukup apa ya, udah akurat lah gitu ya. Intinya itu akan sampai kepada seseorang tersebut. Bahwasanya kamu sudah memaafkan dia, dia mungkin akan mulai tenang, jiwanya mulai tenang, hatinya mulai tenang begitu ya. Nah, di sini aku juga melihat ada trust your intuition. Nah, ini perlu ya ngeling di sini intuition dan kamu harus yakin dengan intuisi kamu. Ya, jika kamu yakin dengan intuisi kamu, ya lakukanlah, actionkanlah. Let's go lah gitu ya. Jangan kamu abaikan intuisi kamu. Karena saat kita mengabaikan intuisi kita, ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi jadinya, ya. Ini udah hari baru akan segera kamu miliki di sini kehidupan baru, ya mungkin akhirnya kamu memilih orang baru, ya tidak mau orang lama karena sudah capek, jenuh gitu ya. Begitu-begitu saja hubungannya sehingga akhirnya kamu memilih orang baru dan itu juga termasuk kepada kehidupan baru kamu yang akan kamu jalani. Apakah di sini akan ada komitmen gitu ya? Ini juga ada adventure await. Sesuatu hal yang mungkin akan membuat kamu bahagia, mengejutkan di sini atau sangat berkaca-kaca mata kamu ya, terharu, bahagia. Kamu akan mendapatkan sebuah apresiasi mungkin dari atasan, dari kantor kamu, dari rekan kerja kamu, di mana mungkin kamu akan melakukan sebuah perjalanan atau liburan ya. Mungkin saja di weekend ini kamu punya planning untuk liburan kemana, dan akhirnya itu terwujud, gitu ya. Oke, teman-temanku, ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bahagia selalu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.